Ya, jazakallah khair pada Aki yang sudah memimpin doa tahlil. Semoga doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa nenek, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya. Mudah-mudahan. Baik, untuk selanjutnya bahwasannya kematian itu sebaik-baiknya nasihat ya. Itu salah satu hadis itu. Mungkin untuk itu untuk lebih memberikan hikmah lagi pada kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Ismail Sodik mungkin menyampaikan tentang tausiah pada malam hari ini. Jadi Ismail Sodik ini adalah suami dari cucu nenek ya, suami dari Hasna Mufidah. Alhamdulillah sudah bergabung juga Ismail Sodik. Beliau adalah saat ini masih jadi mahasiswa di Universitas Madinah ya. Silakan Ismail menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk apa? Untuk menguji, untuk memberikan ujian kepada manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik, yang paling berkualitas amalannya. Tsumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladzi kana qala aktsiru dzikra hadhihi min ladzat. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suatu ketika pernah berkata, hendaklah kalian memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan. Kemudian beliau definisikan yaitu al-maut atau kematian. Para sepuh yang Ismail hormati, Ismail sayangi, mungkin bukan tausiah, cuman kita ingin kembali refleksi lagi, muhasabah diri lagi. Jadi di awal ini Ismail ingin share screen. Ingin mengawali dengan sebuah hadis. Kelihatan nggak ya? Kelihatan dah. Ismail. Ya, lebih penting ya. Malah itu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ketika berjalan di padang pasir, beliau berhenti dan mengambil sebuah ranting dan menggambar di padang pasir itu. Kurang lebih gambar seperti ini. Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah kotak. Kemudian wa khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis di tengah-tengahnya. Bahkan garis itu sampai melebihi dari garis kotak yang ada. Kemudian beliau wa khatta khutatan si'aran ila hadati fil wasati min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis-garis kecil di pinggirnya. Jangan takut. Izin pakai headset dulu ya, sebentar aku. Tes. Jelas kok, Ismail. Jelas kok, sudah jelas ya. Sudah jelas. Kemudian Rasulullah SAW setelah menggambar ilustrasi seperti ini, beliau bersabda, Hadzal insan, katanya
garis ini yang di dalam kotak adalah manusia. Wahada ajaluhu muhitun bihi. Dan ini adalah ajalnya yang meliputi manusia. Dan garis yang di luar ini adalah angan-angannya, amaluhu. Angan-angan manusia. Yang terakhir, garis-garis kecil yang di sebelah sini adalah ujian-ujian dalam dunia. Jadi kita perhatikan bahwasanya manusia itu jikalau terus hidup ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan masuk ke ujian-ujian dalam dunia. Mungkin ada yang pernah di antara kita melewati suatu momen dalam hidup di mana kita berpikir barangkali ini saatnya kita dipanggil. Mungkin ada yang pernah kita kecelakaan di antara kita atau sedang berenang hampir tenggelam, rasanya sudah ingin dipanggil atau ujian-ujian lainnya. Yang intinya adalah ketika ujian itu lolos dari yang satu, maka akan datang lagi ujian yang lainnya. Pun kalau lolos sampai akhir, maka pada akhirnya manusia itu akan terputus dengan ajal. Sejauh apapun manusia merencanakan angan-angan dunianya, maka selalu ada ajal yang mengintai. Saya ingat waktu di pondok, karena dulu background-nya di pesantren, pernah di pesantren, saya pernah mencoba untuk menjadi anak bandel. Akhirnya saya dan beberapa kawan berencana untuk kabur dari pesantren. Dengan apa? Kita sewa mobil, akhirnya keluar, pergi dari Kuningan ke Cirebon. Kita kabur, niatnya baik, yaitu untuk buka puasa bersama. Nah, tetapi ketika di jalan, dari Kuningan sampai Cirebon, kebetulan saat itu yang menyetir adalah kawan saya, sahabat saya. Tiba-tiba dia blank, pikirannya kosong. Saya pun berada di tengah-tengah mereka. Ada di soft kedua mobil, di berada tengah. Jadi mobil itu sangat jelas di depannya apa aja. Kemudian tiba-tiba kawan saya yang duduk di sebelah supir, navigatornya berkata, Japar, fokus. Ternyata ada truk yang sangat besar yang sudah siap kita tabrak. Untungnya kawan saya tadi nyupir langsung sadar. Dan sekian detik berhasil terrem. Cuma saat itu yang saya rasakan, kawan saya rasakan adalah bagaimana jikalau saat itu adalah saat yang tiba untuk kita. Maka tentu jeleklah kita. Akhir kita adalah akhir yang jelek. Karena kita pergi dengan keadaan menyelisihi peraturan. Tidak taat kepada pesantren kita. Jadi poin yang ingin saya garis bawahi adalah barangkali banyak di antara manusia yang sangat visioner dalam urusan dunianya. Manusia, angan-angan dunianya. Cuman terkadang ia lupa bahwasanya ada ujian ataupun ada ajal yang siap memutuskan angan-angan itu. Saya jadi ingat kisah lagi ketika saya masuk pesantren di bulan-bulan pertama, OSIS itu mengadakan sebuah perlombaan futsal. Nah, saat itu terjadilah pertandingan antara kelas 11 dan juga kelas 10 atau kelas 1 dan kelas 2 SMA. Saat itu terjadilah duel udara yang kelas 10 dan kelas 11 sehingga tidak sengaja santri kelas 10 ini santri kelas 11 ini menghantam si santri kelas 10. Akhirnya dua-duanya terjatuh. Yang kelas 10 setelah terjatuh bangun dan berdiri seperti biasa. Dan yang kelas 11 yang memukul tadi bangun juga, tersenyum kepada penonton, kemudian dengan tiba-tiba terjatuh kembali. Saat itu langsung digotong ke masjid dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang pernah terbayang dari pemain, dari almarhum, ataupun dari kita para penonton, ataupun dari para penyelenggara, tidak ada yang pernah menyangka bahwasanya waktu itu akan tiba. Waktu untuk dirinya tiba. Mungkin saat itu angan-angan terbesarnya adalah menyelesaikan pertandingan, kemudian selesai dengan memenangkan piala. Tapi ada hal yang lebih mendahului dia, yaitu apa? Ajalnya. Kemudian ketika saya 4 tahun di sana,
ketika saya ingin lulus dari Husnul Khotimah di pesantren saya, biasa kalau misalnya euforia anak mau lulus itu kita pasti berburu universitas. Saat itu saya berada di jurusan keagamaan. Otomatis kita berminat untuk melanjutkan pendidikan ke negeri-negeri Timur Tengah. Akhirnya saya bersama kawan-kawan saya pergi ke Jakarta dari Kuningan untuk melaksanakan tes ke Timur Tengah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Keesokan harinya di pagi hari, ketika saatnya kita harus kembali ke pondok untuk melaksanakan wisuda, lagi-lagi ada hal yang tidak terduga. Salah satu kawan kami di pagi hari yang sangat masih gelap, ia berangkat berdua. Kemudian tiba-tiba saja saya ditelepon bahwasanya terjadi kecelakaan dan salah satu dari mereka telah meninggal. Pertanyaannya adalah siapa yang pernah menyangka bahwasanya beliau itu pergi dari Kuningan, dari pesantren menuju ke Jakarta hanya untuk menyebut kematiannya. Saat itu langsung ada orang yang menemukan tergeletak di pinggir jalan, akhirnya dibawa ke rumah sakit Fatmawati sana. Kami pun datang berbondong-bondong ke sana dan melihat benar-benar nyata kawan kami sudah mendahului kami seminggu sebelum wisuda itu terlaksana. Mungkin barangkali angan-angan beliau saat itu adalah beliau bisa lulus dari Husnul Khotimah dari pesantren, kemudian melanjutkan pendidikan di kampus impian. Tetapi ternyata ada yang mendahului beliau, yaitu apa? Yaitu kematian. Lagi-lagi ketika saya di Madinah, saya dikunjungi oleh seorang kawan dari Sudan. Biasanya kalau kawan dari Sudan datang itu, beliau umroh sambil membawa jamaah umroh. Ketika beliau sampai di Madinah, saya menemuinya dan terlihat sangat muram, mukanya sangat tidak enak. Saya tanya, kenapa? Kemudian beliau menjawab, Dik, barusan banget jamaahnya ada meninggal. Hah, gimana ceritanya? Kemudian beliau bercerita, katanya bahwasanya ketika awal dari Indonesia, beliau sudah dalam keadaan sakit bersama orang tuanya. Beliau sakit, kemudian untungnya, alhamdulillahnya, beliau datang ke Arab Saudi, dan pertama kali itu umroh dulu, gak ke Madinah dulu. Jadi umroh dulu, baru ke Madinah. Jadi umroh, dalam keadaan sakit juga, kemudian pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, sampai di Madinah adalah hari Jumat. Ketika di hari Jumat itu, dari zuhur, beliau dibangunkan, tidak bangun. Dipikirnya mungkin kelelahan. Ketika asar, dibangunkan kembali, ternyata nggak bangun juga. Ketika mau maghrib, terlihat sudah, badannya sudah kaku, sudah sangat kaku, tidak bisa berubah lagi posisinya. Saya pun melihat dengan di depan mata saya bagaimana proses pengangkatan jenazah itu dari dalam hotel. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mengizinkan beliau, jamaah ini, untuk bisa pergi dulu dari Indonesia dalam keadaan sakit? Dan siapakah yang mengizinkan beliau untuk bisa melaksanakan umroh dahulu, baru pergi ke Madinah? Dan siapakah yang mengizinkan beliau untuk bisa datang ke Madinah di hari Jumat dan akhirnya meninggal dan dimakamkan di Baqi? Saya pun saat itu berhusnuzon kepada almarhum jamaah ini. Saya yakin pasti beliau memiliki amalan yang sangat istimewa di sisi Allah, yang mungkin barangkali tidak dikenal oleh penduduk langit, tetapi tidak dikenal di penduduk bumi, tetapi dikenal oleh penduduk langit. Buktinya apa? Ada tanda-tanda dari cara bagaimana ia wafat. Pertama, ia sakit. Otomatis kalau ia sakit, pasti Allah menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian beliau sempat melaksanakan umroh, yang dimana umroh adalah salah satu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian beliau meninggal di hari Jumat, yang dijamin kebaikannya pula. Dan yang terakhir, beliau dimakamkan di Baqi, di mana
Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang dimakam dibaki, maka ia tidak akan merasakan azab kubur. Maka dari kisah-kisah di atas, kita melihat seringkali kematian itu datang tanpa mengantar. Langsung datang, tanpa izin, langsung, ya sudah, kita berpisah. Keluarga besar yang saya muliakan, sebenarnya lakukan ketaatan itu hanya sebentar, hanya selama kita hidup. Kalau seandainya kita hidup sampai besok, maka ya sampai besok saja kita taat. Pun kalau misalnya kita hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun, itu pun hanya singkat dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian nanti yang tak pernah berakhir. Maka hendaklah kita sebagai manusia yang telah diberikan oleh Allah sebuah akal untuk menentukan tempat pulang yang terbaik. Karena bermain api letup, bermain air basah. Setiap amalan pasti ada balasannya. Terkadang untuk dunia itu kita main-main. Terkadang untuk yang dunia yang main-main itu kita serius. Tapi untuk akhirat yang serius kita main-main, kebalik. Coba sekarang kita sedikit membayangkan jikalau setelah acara ini, kemudian kita pergi tidur, keesokan harinya, bukan pasangan kita yang membangunkan kita. Bukan pula saudara ataupun adik kakak kita, bukan pula orang tua ataupun anak kita. Tapi yang membangunkan adalah malaikat. Pertanyaannya adalah, dengan keadaan kita yang seperti ini, yang amalannya mungkin, yang lalainya, yang wajibnya masih dilalaikan, yang haram masih diberikan toleran, apakah saat itu malaikat akan membangunkan kita dengan senyuman atau justru dengan pukulan? Sesungguhnya pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab oleh masing-masing pribadi, karena kita adalah orang yang paling tahu pada diri kita sendiri. Maka saya di sini ingin mengingatkan sebuah amalan yang insya Allah jikalau diamalkan itu baik untuk kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat, yaitu sebuah zikir yang barangkali sudah sangat populer, yaitu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dirimu. Khalaqtani wa ana abduk. Engkaulah yang telah menciptakan diriku, maka aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku menepati perjanjianmu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan burukku. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Aku pun mengakui kenikmatan yang telah kau berikan kepadaku, dan aku pun mengakui dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka ampunilah diriku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain dirimu. Mengapa kita harus senantiasa mendawamkan istighfar ini, atau di mana Rasul bilang ini adalah sayyidul istighfar, atau istighfar yang paling utama? Karena suatu ketika beliau pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha," barang siapa yang membacanya di pagi hari dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi qabla an yumsiya, dan ia meninggal di hari itu sebelum ia memasuki malam, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk dari ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan barang siapa yang membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan, famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah, dan ia meninggal sebelum memasuki pagi, maka ia termasuk dari penghuni surga. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan janji barang siapa membaca ini, maka ia terjamin akan masuk surga. Makanya ketika mau tidur, alangkah baiknya sebesar apapun dosa-dosa yang telah kita lakukan di siang hari ataupun di malam hari, hendaklah kita terus mendoakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus saja dibaca sampai
mata kita tertidur. Atau mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya kita mengawali ritual tidur kita dengan sholat taubat 2 rakaat, kemudian diiringi dengan istighfar tadi, sayyidul istighfar tadi. Dengan harapan apa? Dengan harapan kalaupun kita dipanggil saat tidur, kita mengharapkan malaikat membangunkan kita dengan keadaan tersenyum. Wahai fulan, silahkanlah nikmati kenikmatan kubur ini. Seperti itu. Maka alangkah baiknya kita amalkan dan kita ilmui. Kemudian salah satu caranya lagi untuk agar kita senantiasa bisa menjaga istiqomah adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Karena Rasulullah sangat sadar bahwasanya dengan mengingat kematian itu bisa mengingatkan kita kembali bahwasanya kita akan kembali. Kemarin waktu saya dan Fatih mengantar almarhumah nenek, saya sempat melihat bagaimana bentuk liang lahat itu. Saya pun di situ kaget. Sudah tahu bahwasanya bentuknya seperti itu, cuman sama saja. Kalau boleh jujur, saya berpikiran saya belum siap jika memang tiba-tiba saya dipanggil. Masih banyak sekali yang saya lalaikan, tidak saya kerjakan. Cuma momen itulah yang bisa mengingatkan kita kembali akan pentingnya senantiasa ingat kematian. Rasulullah juga pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi, mengunjungi kuburan, tapi sekarang datangilah. Karena apa? Ketika kita mendatangi kuburan, kita disunahkan untuk membaca doa kubur, di mana ada teks di akhirnya adalah wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan insyaallah kita akan menyusul kalian. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya man raqabal maut lam takthur amaniyuhu wa lam yakun taliban illa ma ya'nihi. Barang siapa yang mawas akan kematian, maka ia tidak akan banyak berangan-angan dan ia tidak akan mencari, maka ia tidak bersungguh-sungguh kecuali apa yang berguna untuknya. Maka tadi yang pertama, perbanyak istighfar, karena ajal kita itu sudah ditentukan. Pun kalau belum sampai ajal, pasti kita akan menghadapi ujian-ujian yang bisa menyebabkan kita kematian ataupun sakit. Ketika kabar-kabar kematian begitu rapat, ketika nama-nama yang tertulis begitu akrab, maka jangan lagi membanggakan jabatan dan pangkat. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa hidup hanya sesaat dan akan tiba waktunya kita menghadap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di akhir sebelum penutup ingin mengirimkan kembali Al-Fatihah untuk almarhumah. Semoga Allah mengampuni dan mengelapangkan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلها دار من دارها واهلا خير من اهلها وزوجا خير من زوجها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفir lana walaha. Kemudian Al-Fatihah yang kedua untuk mungkin orang tua kita ataupun adik kita, saudara kita yang masih diuji dengan penyakit. Maka Al-Fatihah.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk fa Amin. la yughadiru saqama wa la alama. Kemudian Amin. Al-Fatihah yang terakhir untuk kemaslahatan diri kita, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, membimbing kita dalam ketaatan, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan yang kita harapkan, dengan Amin. tersenyum setelah melaksanakan sholat, ketika sedang mengaji, sedang umroh. Amin. Itu yang kita harapkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya kami minta kepadamu istiqamah agar kami bisa mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alangkah baiknya kita amali dan juga kita ilmui dan konsisten. Semoga kita bisa mendapatkan, meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu husnul khatimah, yang berarti adalah surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengingatkan kepada kita semua bahwasannya kematian itu nasihat terbaik untuk kita semua, sehingga kita bisa mengambil ibroh atas wafatnya Ibunda Sutarti. Yang saya ingat itu hal yang selalu saya ingat dari Mama Tati itu adalah bahwasannya tidak pernah melewatkan tilawah setelah subuhnya begitu ya, tidak pernah melewatkan paginya setelah sholat subuh itu tilawah gitu. Itu yang selalu mungkin akan selalu diingat oleh kita di rumah gitu ya, oleh cucunya, oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan amalan-amalan itu yang secara konsisten dilakukan oleh Nenek Tati selama mungkin udah berpuluh tahun, mungkin ya bertahun-tahun gitu ya, bahwasannya menjadi sebuah amalan yang tadi dibilang oleh Ustadz Ismail, amalan penduduk surga gitu ya, yang secara dilakukan secara konsisten setiap hari gitu dan tidak pernah terlewatkan, dan itu menjadi penerang kuburnya insya Allah gitu ya. Dan juga mungkin sebelum diakhiri mungkin saya selalu ke keluarga mungkin meminta maafkan apabila dalam pergaulan sehari-hari sebelumnya pernah ada suatu kata atau kesalahan yang nenek perbuat, itu bisa dimaafkan, mohon diikhlaskan. Kemudian apabila mungkin ada hal muamalah, utang piutang yang belum terselesaikan, mohon dapat menghubungi kami gitu ya, selaku keluarga, insya Allah akan kami selesaikan mungkin ya. Kemudian juga kami mohon titip doa untuk nenek selalu gitu ya, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa-doanya, insya Allah doa-doa yang dilakukan secara ikhlas akan sampai kepada nenek dan membantu nenek di alam kubur dan yaumil hisab nanti. Mungkin itu saja, mungkin para penduduk dan pini sepuh semua, alhamdulillah sudah kita selesaikan doa dan juga tahfil dan juga silaturahmi juga ya, kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadikan keberkahan untuk kita semua, dan insya Allah ini menjadi kebaikan untuk almarhumah. Itu saja mungkin dari kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan dari keluarga, silahkan ingin menyampaikan.